Tak bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia kini benar-benar berusaha agar bisa konsisten bersaing di level elit Asia. Yang mana salah satu caranya adalah dengan menguatkan tim nasional. Jelas gak cuma tim senior, melainkan timnas kelompok umur yang juga mesti diperbanyak poolnya. Nah, sembari nanti pelan-pelan membenahi sistem liga dan pembinaan. Udah pasti salah satu cara lainnya adalah dengan pengambilan pemain keturunan. Karena sebelum ini, Pak Erick menegaskan jika program naturalisasi bukan termaksud untuk jangka pendek. Yang mana artinya, program ini akan terus dilakukan termaksud mencari pemain muda yang ada di luar negeri. Dan harus diakui, masuknya sosok legenda besar seperti Patrick Kluivert memang menjadi magnet tersendiri. Yap, sejauh ini, selain Dion Marks dan Tim Geppens, masih akan ada 12 pemain muda lagi yang kabarnya berminat untuk jadi WNI. Sesuatu yang pada akhirnya membuat dua tetangga kita, Malaysia dan Vietnam, disebut-sebut makin gak karuan. Sebab Indonesia dinilai sangat mudah untuk menemukan serta mengambil pemain keturunan, entah itu untuk usia muda ataupun senior, dengan kualitas yang mumpuni. Sedangkan mereka sesulit itu, bahkan untuk sekedar mencari. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini, secara jujur diakui oleh rival ASEAN lainnya, Thailand, di mana Madam Pang mengaku kalau perkembangan timnas Indonesia di bawah komando Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa. Pada akhirnya membuat level timnas Indonesia meningkat meninggalkan tim-tim lainnya di kawasan ASEAN. Indonesia kini benar-benar berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Predmania, yakni AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah komando Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Nah, jika kita tarik mundur, progres di balik ambisi besar ini udah mulai muncul sejak gelaran Piala Asia. Yap, di ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau yang disertai fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya, gak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar, walaupun ketika itu banyak yang menganggap hoki, tapi sejarah tetaplah sejarah. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama, nyatanya nggak bikin mental pemain drop. Malah yang ada, semua elemen timnas bisa bangkit sampai akhirnya mencapai semifinal. Kemudian ingat saat di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana ketika itu timnas dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuma imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya, tim Garuda mampu bounce back untuk kemudian mencatatkan sejarah lolos ke round 3 untuk pertama kalinya. Nah, di round 3 ini sebenarnya hasilnya pun bisa dibilang oke, meskipun sempat terpuruk karena kalah 2 kali beruntun. Namun akhirnya mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi 3 di klasemen sementara. Dan dari semua itu, tentu kita juga nggak boleh lupa dong jasa Shin Tae-yong, terlepas dari segala dinamika yang katanya terjadi. Ya, memasuki era yang baru bersama Coach Patrick beserta jajarannya. Tentu harapan dan ekspektasi publik pastinya semakin tinggi. Dan Coach Patrick juga sadar akan hal itu, karena ia datang di saat timnas sedang memasuki fase 4 pertandingan krusial. Nah, di luar itu semua, salah satu instant impact dari keberadaan seorang Patrick Kluivert adalah magnetnya, yang mampu menarik minat pemain diaspora untuk mau membela timnas Indonesia. Dan selain para grade A hingga S, adapun pemain-pemain muda juga tidak bisa dilewatkan. Sebab berkaca dari tujuan Pak Erick adalah gimana caranya menciptakan kolam pemain yang luas untuk keberlangsungan timnas dalam jangka panjang. Selain tentunya memperbaiki sistem liga serta pembinaan.
Mencari pemain diaspora yang berusia muda juga menjadi salah satu cara. Dan diketahui sejauh ini telah ada 12 nama yang berpotensi besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Yang mana mereka adalah George Lewis dari Fortuna Sittard, Julian Urip dari AZ Alkmaar, Kenzo Riedewald dari AZ Alkmaar, Damian van der Vaart dari Ajax Amsterdam, Xavi Woenstra dari SC Heerenveen, Aysel De Schepper dari AZ Alkmaar, Noah de Guzman dari PSV Eindhoven, Sam Ewell dari NAC Breda, Kaya Simons dari De Graafschap, Damian Agustin dari Derby County, Quinay Suwarto dari Feyenoord Rotterdam, dan Mike Klein dari Sparta Rotterdam. Yap, nama-nama tadi kemungkinan akan menyusul nama-nama seperti Tim Geppens, Bjorn Mark, hingga Mauro Zelstra. Dan jangan lupakan juga masih ada sosok Adrian Wibowo, Daniel Klein, dan Delano van der Heyden yang juga menyatakan siap membela Indonesia. Intinya semakin banyak semakin bagus, karena pada akhirnya ini untuk menciptakan kolam pemain yang luas bagi keberlangsungan timnas Indonesia. Tapi kembali lagi, liga dan pembinaan juga harus diperhatikan, biar ya gak ada yang namanya kejomplangan yang nyata. Dan Pak Erik pasti tahu kok apa yang harus dilakukan, kan gitu. Pun begitu dengan Coach Patrick beserta jajarannya. Di sisi lain, legenda timnas Thailand, yakni Kiatsuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baginya dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa konsisten bersaing di top level Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia memang berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya. Untuk saat ini, untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatsuk dilansir dari TH Sport. Sementara itu, melihat gimana manuver Indonesia yang makin begini, termasuk terlihat mudah mendapatkan pemain keturunan, semakin membuat Malaysia dan Vietnam diketahui makin merasa iri. Walaupun di satu sisi, mereka juga gengsi mengakui hal itu. Namun semua itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Madam Pang yang udah nggak gengsi lagi untuk mengakui kemajuan Indonesia. Yap, Madam Pang yang berulang kali bertemu dengan Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu arah rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan sepak bola besar di Asia yang kemudian bisa konsisten bersaing di level dunia. Maka dari itu ia pun siap belajar dan bekerja sama, karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN ke depannya. Lebih lanjut, ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Di mana artinya, sama seperti apa yang diutarakan Madam Pang, kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberikan peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak bertingkah lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih dengan keberadaan Patrick Kluivert, serta apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan.
Yap, terlepas dari apapun, untuk sekarang ini fokus dengan apa yang ada di depan mata terlebih dahulu. Untuk timnas U17 dan U20, mudah-mudahan bisa mencapai target yang diinginkan di Piala Asia. Lalu untuk timnas senior, mudah-mudahan dengan singkatnya waktu bertemu, segala apa yang dipersiapkan Coach Patrick, Coach Alex, dan Coach Lenzat bisa diimplementasikan dengan baik oleh para pemain. Tapi ingat loh, kita belum tahu jajaran staf pelatih lainnya siapa. Kalau pelatih fisik kan udah. Ya ini Quentin Jacoba, ya walaupun agak gimana gitu. Gara-gara ulah netizen yang menjadikannya meme. Tapi Mimin percaya ini orang bakalan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan mudah-mudahan Dirtek juga segera bisalah didapatkan, karena itu juga penting kan gitu. So buat sekarang, ya udah tunggu dan nikmatin aja. Dan sembari menunggu, mungkin tipis-tipis kita bakal mengintip gimana persiapan serta kiprah timnas U20 untuk Piala Asia yang akan bergulir Februari nanti. Terus doakan yang terbaik, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.